Baik, terima kasih. Semangat pagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat anak Bapak channel. Hari ini kita membahas tentang BIOS. Ya. BIOS itu adalah Basic Input Output System. Banyak orang mengatakan dia adalah firmware atau merupakan aplikasi yang tertanam di dalam motherboard yang berbentuk chipset, ya, atau berbentuk chip. Atau juga dikenal dengan namanya ROM, ya, read only memory. Nah, BIOS itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah BIOS yang dikenal dengan namanya legacy. Kemudian di sini ada BIOS yang dikenal dengan namanya UEFI, ya, UEFI. Nah, kedua BIOS ini adalah merupakan versi terbaru. Varian terbaru dikenal dengan namanya UEFI. BIOS yang pertama sekali keluar itu adalah dikenal dengan namanya BIOS Legacy, ya, Legacy. Kemudian Intel sekarang sudah beralih ke BIOS yang lebih terbaru, yaitu namanya UEFI. Apa perbedaan dari kedua BIOS ini? Itu adalah kalau dia BIOS yang legacy, dia akan membentuk booting, ya, booting di dalam hard disk dengan jenisnya disebut dengan namanya MBR, ya, atau Master Boot Record. Sedangkan UEFI, ya, dia menciptakan booting, ya, atau memboot komputer, ya, booting komputer di hard disk itu dengan BPG. Nah, dari kedua BIOS ini yang kita akan bahas yaitu yang jenisnya adalah UEFI. Seperti yang kita lihat di depan kamera kita, ya. Ini adalah BIOS yang berjenis UEFI. Kalau kita bahas kembali, ya, perbedaan antara BIOS UEFI, maka nanti hard disk kita terbentuk jenis bootnya atau bootingnya atau cara menghidupkan komputernya. Kalau UEFI dia itu mendukung hard disk berkapasitas 2 terabyte lebih. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan hard disk yang ukuran hard disknya di atas 2 tera, maka kita diarahkan menggunakan BIOS yang berjenis UEFI atau UEFI. Sekali kita keluarkan dulu dari BIOS kita ini. Nah, maka komputer kita akan restart, ya. Bisa kita lihat komputer kita akan restart. Nah, setelah itu tekan tombol Del. Ya, bisa kita lihat di sini ada BIOS UEFI, ya. Inilah BIOSnya, jenis tampilan BIOS UEFI. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi BIOS Legacy, ya. Nah, kalau kita lihat pada BIOS UEFI tampilannya seperti ini, ya. Yang pertama dia menampilkan adanya double random access memory atau menampilkan dia atau dual memori, ya. Yang pertama adalah DIMM A1, ya, pada slot yang pertama, yaitu ukurannya adalah 8 GB, ya, 8192 GB. Kemudian pada slot yang kedua ditampilkan yaitu 8 GB juga dengan frekuensi kecepatan 1600 MHz. Ini adalah tampilan dari BIOS UEFI, ya. Kemudian selanjutnya di situ ditotalkan memorinya berarti 16 GB, ya, dengan jenis DDR3, frekuensinya adalah 1600. Di dalam BIOS itu juga terdapat menampilkan jenis daripada prosesor yang kita gunakan, yaitu Core, ya. Intel Core menggunakan ketahuan, ya. Jadi kita menggunakan prosesor kita jenisnya adalah Intel Core i5 4460 adalah seri, ya, serinya dengan frekuensi 3,20 GHz, ya. Nah, di sebelah kirinya ada power saving, ada normal, ada ASUS optimal. Di sini ASUS optimal karena kita menggunakan
jenis dari motherboard kita jenisnya adalah Asus ya. Jadi dia jenisnya adalah Asus. Ini performance. Kemudian yang ini boot priority. Boot priority ini kita gunakan adalah kita memilih jenis atau hardware apa yang kita akan gunakan sebagai pertama sekali hardware yang akan menghidupkan komputer. Nah, boot priority ini kita gunakan nanti pada saat kita ingin menginstal ya, atau pada saat ingin menjalankan sistem operasi kita. Jadi misalnya kalau kita mau menginstal sistem operasi ke dalam komputer kita, sudah pasti bootnya ini kita sesuaikan. Apakah kita mau menginstal sumbernya menggunakan CD ya, atau nanti bootnya kita menggunakan flash disk ya. Maka kita pilih pada boot priority ya. Tapi kalau misalnya kita install sistem operasinya ke dalam hard disk, kita mau menjalankan sistem operasinya, maka kita memilih hard disk sebagai boot priority agar supaya sistem operasi yang telah kita install nanti dia akan dijalankan oleh komputer pada saat komputer pertama sekali dihidupkan ya, atau di boot. Jadi kalau kita mengenal kata boot atau booting itu adalah suatu proses ya, di mana kita mau menghidupkan komputer kita pertama sekali. Jadi pada saat kita mau menghidupkan komputer kita pertama sekali, maka kita harus itu dikenal dengan namanya adalah booting ya. Nah, pada saat komputer kita dihidupkan pertama sekali ya, biar supaya kita tahu semua ya, yang dibaca atau yang dijalankan pertama sekali itu adalah BIOS atau ROM. Dari ROM ini nanti setelah berjalan aplikasi BIOS atau ROM atau firmware ini, di situ baru nanti mengarahkan BIOS inilah yang mengarahkan apa yang pertama sekali harus dihidupkan, apa yang kedua yang harus dijalankan, apa yang ketiga yang harus dijalankan. Kira-kira BIOS ini adalah instruksi yang pertama sekali berjalan pada saat komputer kita dihidupkan. Sehingga semua komputer itu bisa berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian di bawahnya kembali, di situ ada menu shortcut, ada advance, mode, ada SATA information. Nah, SATA information ini menampilkan informasi-informasi apa SATA yang kita gunakan di hard disk tersebut. Kemudian selanjutnya ada shortcut, ada boot menu, ya kita bisa mengambil booting atau menghidupkan pertama sekali komputer itu bisa melalui boot priority ataupun menggunakan boot menu. Sama ya, itu memilih apa alat yang pertama sekali disuruh bekerja pada saat komputer dihidupkan. Sedangkan kalau kita pilih default, mengembalikan fasilitas yang di awal ya. Kemudian ada bahasa di sini English, ada bahasa Inggris ya. Atau kita pilih dengan bahasa yang lain, tapi kita gunakan aja bahasa Inggris supaya gampang kita menggunakannya. Kemudian setelah itu ada exit and advance mode. Ini artinya adalah kita mau keluar dari BIOS. Setelah BIOS itu kita konfigurasi ya, atau ROM itu kita konfigurasi, kita bisa menekan tombol exit and advance mode. Jadi BIOS itu ya, BIOS itu isinya itu bisa kita ubah-ubah melalui menu BIOS-nya. Ya. Jadi macam ini kita menggunakan BIOS namanya UEFI ya. Tadi caranya kita hidupkan komputer, sebelum keluar Windows kita tekan tombol Del ya. Kemudian nampil BIOS UEFI-nya. Nah, di sini kita bisa ubah isi BIOS tersebut. Bisa kita ubah isi ROM tersebut dengan menggunakan perintah-perintah di BIOS ini ya. Baik, nanti kita akan bahas kembali bagaimana caranya kita akan menginstal Windows 10 menggunakan BIOS UEFI ya. Dan pertemuan berikutnya nanti kita akan juga bahas bagaimana BIOS legacy ya. Di sini kita hanya menerangkan BIOS itu adalah merupakan software aplikasi yang berjalan pertama sekali pada saat komputer dihidupkan ya, untuk menentukan alat apa yang kita gunakan pertama sekali untuk menghidupkan komputer. Baik, kalau kita mau keluar dari BIOS ini, kita tekan tombol exit. Nah, di sini ada pemilihan. Ada discard, change, and exit. Ini maksudnya semua perintah yang telah kita masukkan ke dalam materi ini, ya, itu tidak usah kita simpan. Sedangkan kalau kita mau menyimpan setiap perubahan-perubahan di dalam BIOS,
kita bisa menekan tombol save, change, and reset ya. Baik, sampai situ kita coba karena tidak ada merubah tadi di sini ya. Tidak ada kita rubah, kita pilih aja dia discard ya. Tapi kalau kita mau coba save change juga boleh. Nah, baik. Nah, di sini tekan tombol yes supaya tersimpan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya terangkan tentang BIOS UEFI. Kita ucapkan terima kasih. Semangat pagi!